strategi yang pertama ada analisis strategi, menilai visi, misi, peluang dan kekuatan serta kelemahan internal. Yang kedua ada perencanaan strategi, menentukan tujuan jangka panjang dan alternatif strategi. Yang ketiga ada pemilihan strategi, memilih strategi paling efektif untuk mencapai tujuan. Lalu ada pertanyaan kunci dalam formulasi strategi. Biasanya sebelum memulai bisnis atau sebelum mulai membangun perusahaan, biasanya ada pertanyaan kunci dalam formulasi strategi seperti usaha apa yang akan dilakukan untuk menentukan fokus bisnis. Lalu ada bagaimana mengalokasikan sumber daya itu untuk mendukung pelaksanaan strategi. Lalu ada perluasan operasi atau diversifikasi. Apa perusahaan ini mau bertahan pada produk yang sama atau beralih pada produk baru. Lalu selanjutnya ada memasuki pasar internasional atau tidak. Itu tujuannya untuk mencapai peluang baru. Jadi perusahaan itu memilih mau masuk tetap di pasar lokal di Indonesia atau beralih ke luar pasar internasional. Lalu ada merger or joint venture, kolaborasi dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada bagaimana menghindari pengambil alihan. Ini itu strategi untuk melindungi perusahaan. Dan yang selanjutnya ada penentuan visi dan misi organisasi. Yang pertama ada perumusan tujuan yang jelas dan terstruktur. Yang kedua ada identifikasi kondisi internal dan eksternal. Yang ketiga ada penentuan sumber daya sebagai sumber keunggulan bersaing. Yang keempat ada pengembangan alternatif strategi. Yang kelima ada evaluasi tiap alternatif. Dan yang terakhir ada pemilihan strategi terbaik. Di sini ada 3 tahapan penyusunan strategi. Yang pertama ada tahap input. Organisasi harus menganalisis semua input yang ada di lingkungannya untuk menghasilkan hasil akhir yang menggambarkan kondisi internal, eksternal, dan posisi keunggulan yang bersaing. Dan yang kedua ada tahap matching. Tujuan dari tahap ini adalah membuat strategi alternatif yang sesuai dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal. Dan yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan. Ini menggunakan materi kuantitatif strategi planning atau yang disingkat USPM. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada penjelasan tentang tahap input. Yang pertama itu di sini ada 3 matriks. Yang pertama itu ada external factor evaluation, adalah rangkuman dan evaluasi dari peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kedua ada evaluasi faktor internal, adalah alat yang digunakan untuk membangun strategi yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada di area-area fungsional perusahaan. Dan yang ketiga ada competitive profile matrix, adalah analisis yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan utama kompetitor perusahaan dalam kaitannya dengan menentukan posisi strategi perusahaan. Untuk selanjutnya ada penjelasan lanjut tentang tahap matching. Ini juga ada 3 matriks. Yang pertama ada matrix kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau biasa disingkat SWOT. Didasarkan pada gagasan bahwa strategi yang efektif didasarkan pada persesuaian yang baik antara sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Yang kedua ada matriks portofolio BCG, sebuah pendekatan yang merumuskan strategi berdasarkan tingkat pertumbuhan industri dan pangsa pasar relatif.
Kak, Iya. baik. Perkenalkan, nama saya Raffi Indra Waldan. Saya ingin bertanya mengenai tahap input nomor 3, Competitive Profile Matrix atau CPM. Di sini menerangkan bahwa adalah analisis yang digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan utama kompetitor perusahaan. Aku mau tahu dong cara implementasinya secara nyata yang sudah pernah dilakukan sama perusahaan yang ada itu kayak gimana sih? Cara analisisnya? Iya, implementasi gimana? Ya kan teorinya nih, implementasi. Apa perlu datang ke perusahaannya atau harus gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Saya udah dilaksanakan tadi bertanya dalam kondisi resesi 12 tahun ini strategi tingkat perusahaan apa yang sebaiknya diambil oleh perusahaan multinasional yang ada? Bagus. Ada lagi? Tiga aja. Ya udah. Kalau kalian mau bertanya, silakan. Ya. Ini dasar tadi gitu. Ya. Seperti itu. Ya, ya. Lanjut. Di sini aku mau menjawab pertanyaan dari Kak Maria. Aku langsung ke jawabannya aja ya. Jadi tingkat formula strategi antara tingkat korporat sama tingkat fungsional itu perusahaan nggak bisa fokus pada salah satu fungsinya tingkatnya aja. Kenapa? Karena menurut aku walaupun setiap tingkat formula ini punya tanggung jawab masing-masing, tapi mereka tetap ada keterkaitannya atau apa ya, saling terkaitan lah atau nyambung gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu fokus sama korporat dan nggak memikirkan tingkat fungsional, itu mengakibatkan perusahaan kesulitan dalam mengimplementasikan rencana strategi. Karena tingkat korporat itu dia itu cuma merumuskan strateginya aja, sedangkan bagian tingkat fungsional itu dia itu lebih ke untuk mendukung dari strategi yang dibuat sama tingkat korporat. Jadi kalau misalkan strategi korporatnya itu sudah menetapkan tujuan tapi tanpa ada strategi fungsional atau seperti pemanduannya bagaimana caranya untuk menjalankan strategi itu, jadi secara nggak langsung gitu ya, atau dampaknya itu ya nggak akan berjalan gitu strategi yang, karena emang ada keterkaitan satu sama lain antara tingkat itu. Terus untuk tujuan ke depannya atau jangka panjang itu bisa dapat memicu penurunan kinerja, efisiensi yang buruk, dan bahkan kegagalan dalam mencapai
nggak dapat menyediakan produk yang dalam jumlah dan kualitas yang sesuai. Terus dan jumlah penjualnya mungkin tidak memiliki strategi yang tepat untuk menjual produk baru tersebut. Jadi saya Nah, untuk contohnya, jadi izin menjawab pertanyaan dari Kak Indra. Langsung aja ke jawabannya, yaitu implementasi kompetitif procurement method dalam perusahaan secara nyata melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama mengidentifikasi faktor keberhasilan. Perusahaan harus menentukan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan dalam industri mereka, seperti kualitas, produk, layanan, pelanggan, dan juga inovasi. Dan yang kedua, pengumpulan data pesaing, mengumpulkan informasi yang relevan tentang pesaing utama, termasuk kinerja mereka dalam setiap faktor yang telah diidentifikasi, seperti laporan tahunan, survei pasar, dan analisis SWOT. Yang ketiga, penilaian kinerja, menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Setiap faktor diberi bobot dan skor untuk mencerminkan pentingnya dalam konteks industri. Dan yang selanjutnya, penyusunan metrik, membuat kompetitif procurement yang menyajikan perbandingan antara perusahaan dan juga pesaing. Metrik ini akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan relatif dalam format yang mudah dipahami. Selanjutnya, analisis hasil, menganalisis hasil dari metrik untuk mengidentifikasi area di mana perusahaan unggul dan di mana mereka perlu melakukan perbaikan. Yang selanjutnya, pengembangan strategi, menggunakan wawasan dari analisis untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih baik. Dan yang selanjutnya, implementasi dan evaluasi, yaitu melaksanakan strategi yang telah dirumuskan dan secara berkala mengevaluasi hasilnya. Bahasanya kelihatan kalau diulang sekali. Tapi aku nyangkutnya di poin yang 1 sama 2. Apa tuh? Di bagian servis itu nyata kan bisa kita lihat secara langsung. Kayak misalnya Bank BNI mau lihat gimana sih kinerja Bank BCA, tinggal datang aja ke Bank BCA, kan servis satpamnya gimana, ya kan? Iya. CS-nya terlalu gimana itu bisa. Ya, berarti artinya lebih pada kinerja Iya. SDM ya. Iya, betul. Dan laporan keuangan juga bisa. Oke, ada lagi? Satu lagi. Satu lagi. Oh, Jawab pertanyaan dari kamu. Dalam kondisi resesi global, strategi perusahaan apa yang sebaiknya diambil oleh perusahaan multinasional? Perusahaan sebaiknya fokus pada menjaga stabilitas dan daya tahan bisnis dengan strategi seperti diversifikasi produk. Itu artinya perusahaan tidak hanya fokus untuk menjual atau menciptakan satu produk saja, tapi harus punya produk lain yang berbeda. Jadi labanya itu tidak tergantung sama satu produk itu. Lalu ada diversifikasi pasar, memperluas jangkauan pasar ke wilayah baru. Jadi tidak hanya fokus di satu wilayah aja, tapi menyebar ke berbagai wilayah. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional seperti penggunaan teknologi, rantai pasok, dan manajemen SDM. Lalu ada menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan karyawan. Terus selain itu penting untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar serta memprioritaskan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi